Gue mau nanya, dingin gak sih? Hah? Dingin gak? Dingin. Ternyata bukan badan saya yang dingin, dompet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu kantor, semua bisa mampir. Dari tadi saya dingin, ternyata bukan badan, tapi dompet. Karena ternyata ini bukan main, saya sedang mengundang The King, the Sultan. Ini dia, Insinyur Radu. Tepuk tangan dulu. Anda jangan main-main. Kalian jangan ketawa-ketawa, karena dompet kalian itu hanya titik jadiah saja. Insinyur, apa kabar, Mas Randu? Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Ini adalah salah satu The Real Sultan. Dia adalah salah satu orang paling terdebes sesuai dengan PT-nya, PT Best. Dia adalah orang terdebes di kota Bandung. Selain adalah salah satu orang puluhan miliarder, nggak tahu ratusan atau apa ya, pokoknya der. Dia adalah rajin bersedekah dan soleh, alhamdulillah. Mas Amin. Randu. Masih belajar. Kita kenalan lebih dalam, Mas Randu. Yeah. Saya melihat tagline di Instagram, seorang anak supir bis Damri. Iya. Masa iya sih, Mas? Mobil supercar semua anak bis Damri, kok bisa? Kayaknya yang punya bis Damri kali. Hah? Bukan? Almarhum ayah saya emang pekerjaan terakhirnya memang sebagai supir bis Damri. Supir? Iya, sopir di Damri Solo. Supir bis Damri di Solo. Tapi sewaktu saya udah berpenghasilan lumayan, saya minta ayah saya berhenti. Oh. Jadi saya, ya mungkin banyak impian orang kan mempensiunkan orang tua ya. Iya. Ya alhamdulillah bisa mempensiunkan orang tua. Oke, alhamdulillah. Sampai skip. Saya berbicara, Mas, saya nggak akan ngomongin dulu terkait bisnis yang besar hari ini. Iya. Dengan orang pasti kalau saya upload ini, jutaan pengikutnya pasti tahu beliau ini adalah siapa. Tapi sebelum itu, sebelum memulai langkah di hari ini, dulu pekerjaannya apa sih, Mas? Dulu awal-awal pekerjaannya apa, Mas Randu ini? Saya sebenarnya belum pernah kerja. Oh, belum pernah kerja? Belum kerja. Jadi setelah lulus sekolah? Lulus sekolah, alhamdulillah saya keterima kuliah di Teknik Fisika ITB. Teknik Fisika ITB, oke. Dan alhamdulillah saya mungkin satu-satunya ya mahasiswa Teknik Fisika ITB yang dapat beasiswa sampai lulus. Alhamdulillah. Satu-satunya Teknik Fisika. Tahu saya, ya. Waktu itu saya bersyukur ada Ibu Endang Julia Stuti, Ketua Fakultas Teknik Industri yang padahal memilih saya untuk yang menerima beasiswa tersebut. Mungkin padahal menurut saya ada banyak banget yang lebih pintar daripada saya. Tapi mungkin pertolongan Allah ya, saya yang dapat. Mungkin ibu itu udah bisa menerawang. Wah, ini bakal sukses nih. Ini anak sukses nih. Nah, Amin. untuk belajar pada saat itu masa Bapak almarhum menjadi sopir bis Damri. Pada saat itu ekonomi termasuk yang sulit atau memang sudah oke pada saat itu? Sebenarnya mungkin karena kasihan sama saya saja ya makanya saya dapat beasiswa ya. Soalnya saya udah bilang kayaknya saya bakal nggak lanjut kuliah karena nggak ada biaya. Soalnya pas saya pertama kali berangkat ke Bandung aja, ibu saya malam-malam kebangun terus lewat ya karena rumah cuma satu petak. Terus saya lihat ibu saya lagi sedang doa, terus saya intip dengar kata ibu saya sudah bingung mau utang ke siapa lagi. Ternyata utangnya sudah numpuk. Jadi wah, ya karena bingung udah utang buat siapa lagi, makanya jadi saya serba salah, pengen berangkat, pengen kuliah, tapi orang tua udah nggak bisa ngasih uang. Ya saya cuma berpikir ya udah nanti saya kuliah sambil kerja deh. Saya pernah kerja, ya saya pengen dapat makan ya, makanya kerja bantu jagain warung pernah. Ya biar dapat makan. Terus saya bisnis online, makanya saya jagain warnet pernah, ngelesin pernah. Tapi ya
sambil kuliah, tapi ternyata ya saya nggak, kalau dibilang pernah main nggak, ya nggak pernah main. Ya kebayang nggak waktu kuliah di ITB itu padet banget ya, dengan betul. dengan tugas-tugas, terus bikin laporan praktikum dan lain-lain. Dan ya alhamdulillah ya saya bisa lulus, bersyukur. Karena memang ITB itu salah satu fakultas yang cukup susah orang masuk ke situ, nggak sembarangan. Saya aja terakhir masuk ke ITB nyampe parkiran, Pak. Gitu. Cuman pada saat itu mendengar doa ibu di Solo. Iya. Ibu sampai detik hari ini dan sampai dulu itu pekerjaannya apa, Ibu? Kalau ibu saya dulu tukang jahit. Jahit. Jahit apa saja? Bordir, jahit. Bordir itu yang buat pinggir-pinggiran baju gitu ya. Satu baju dikasih berapa perak gitu, makanya wah bisa dari saya, wah sedih. Saya sebenarnya kenapa kok saya nggak pernah main terus kerja keras ya, kuliah kerja, karena kayaknya kebawa kerja keras ibu saya. Soalnya ibu saya lihat pas saya pernah pulang mudik ke Solo dan saya nggak punya uang ya. Kemarin di podcast bersama Ibrahim dijelasin sampai saya sembunyi di toilet ekonomi karena nggak punya uang. Nggak punya uang. Sampai segitunya. Iya. Dan pas nyampe di rumah Solo tersebut, ya lihat ibu saya kayak nggak pernah sedih ya. Di rumah dipinjemin mesin bordir, dia harus ngebordir terus. Terus ibu saya berhenti ngebordir itu cuma ya paling makan, mandi, sholat. Cuma berhentinya ketika, ya makanya lihat ibu saya gitu, wah kalau saya lagi ngedown, saya lihat ibu saya, kok saya gini banget hidup, kerja keras terus, nggak pernah main. Saya inget ibu saya aja nggak pernah berhenti. Saya nanya, mah capek nggak mah? Saya lihat tangan udah kapalan, ngebordir, kadang-kadang pas ngukur kain itu ya kena apa itu, kan pakai paku-paku gitu ya buat ukurannya biar cepet. Makanya Masya Allah lihat perjuangan ibu saya, makanya, dan saya salutnya ibu saya walaupun terbatas, nggak ada uang mepet pun selalu ngitung duafa di kampung saya siapa yang udah nenek-nenek itu dicatat. Wah, kenapa mah harus terus kerja keras? Ini ibu ini kayaknya waktu sabunnya habis, dihitung sabun, minyak, beras. Masya Allah. Dan itu yang membuat saya kenapa kok ya suka sedekah ya. Ya. Karena belajar dari ibu. Ibu masih ada sampai hari ini? Masih. Usia berapa ibu sekarang? Ibu saya 37 tambah hampir 70 tahun. 70 tahun. Memang rezeki anak itu tidak akan pernah terbuka tanpa ridho seorang ibu ataupun orang tua. Betul. Karena sebesar apapun kita mencari, tanpa ridho mereka nggak akan bisa sekuat itu. Makanya Mas Randu selalu terfikir untuk melihat sosok ibu. Ya. Tapi sebelum kita kupas lebih dalam, saya juga menciptakan teh ibu ini spesial untuk seorang ibu. Dicoba dulu, Mas. Oh siap. Biar saya nggak mau ikut nangis, kan dari tadi saya udah gemeter loh, pengen ngobrolnya biar kita lebih dalam lagi. Oke. Yang pasti ini segar, seperti kasih sayang seorang ibu. Mas, ngelihat seorang ibu hari ini, nyebutnya mama atau? Mama siapa namanya kalau boleh tahu? Sri Lestari. Sebelum kita lanjut ngomongin masalah tentang bisnis dan sebagainya, apa sih yang mau diucapin buat mama hari ini? Masya Allah, kangen. Kangen. Pengen ketemu, kan lagi di kampung di Solo ya. Masya Allah. Baru minggu kemarin ke Bandung, terus sekarang Solo. Sebenarnya saya udah, mah ngapain sih ke Solo, kan anaknya di sini semua gitu. Tapi di sana punya tanggung jawab katanya, di sana ya itu kan suka ngelis ya. Iya, orang-orang yang wajib dikasih sedekah. Makanya. Tapi insya Allah nanti minggu depan
sekeluarga besar mau liburan ke Bali. Alhamdulillah. Jadi mama juga pasti ikut. Iya, ya? pasti. Mudah-mudahan mama Mas Randu juga sehat selalu ya. Yang pasti Amin. Allah pasti mencatat segala kebaikan. Amin. Amin. Nah, berapa bersaudara Mas? 3. 3. Yang pertama? Mas Febrian, Yang kedua? saya, Oke. Yang ketiga? Sony. Masih usia berapa yang ketiga? Atau sekolah atau udah usaha juga? Udah kerja, tapi kerjanya online, jadi sekarang nemenin ibu di Solo. Oke. Memang Jadi berdua aja. berdua ya. Oke, berarti di Bandung ini hanya sama Mas Febrian dan juga Mas Randu saja di Iya. Bandung. Merantau ke Bandung. Iya. Dan akhirnya terfikir membuat satu usaha dengan nama PT BES. Tahun berapa itu, Mas? Sebenarnya sebelum PT BES ini ada, namanya sempat berubah. Sebelum PT BES ini namanya SBI. Tapi kurang bagus loh, Sinergi Bangun Internasional. Tapi kalau dipikir-pikir, wah namanya kurang menjual. Jadi sebenarnya awalnya namanya DBS. Oh, DBS. Oke. Duta Business School. Terus rebrand jadi SBI. Tapi kurang bagus, kok bisa yang disingkat bagus, BES, Bandung Eko Sinergi Teknologi. Oke. Akhirnya rebrand ketiganya jadi PT BES. Bagaimana cara awalnya nih? Saya sampai tidak terfikir awal mula akhirnya terbentuk DBS, SBI dan sampai PT BES. Awal mula membuat bisnis yang orang tidak terfikir, karena kalau orang saya kan bikin minuman teh ibu umum gitu. Iya. Nah, PT BES ini lebih ke waktu awal itu tahun berapa dan gimana ceritanya akhirnya bisa memulai suatu bisnis itu? Sebenarnya panjang ya, dimulai dari masih kuliah. Oke. Jadi waktu itu pas saya masih kuliah belum ada server pulsa. Waktu itu orang kan HP-nya kan belum ada Android ya. Iya. Orang beli pulsa harus ke counter. Iya. Sebelum ada HP, orang juga lebih suka ke wartel ya. Iya. Dan ternyata bergerak di bidang teknologi itu percepatannya kencang sekali ya. Waktu itu pas masih DBS, orang daripada beli pulsa mahal ke counter, ini pulsanya karena langsung server to server. Iya. Jadi saya memiliki namanya SMS Gateway. Jadi SMS langsung masuk ke server internet. Waktu itu kita udah melek teknologi. Gimana caranya SMS itu langsung terkonek ke internet, langsung masuk ke server pulsa, akhirnya bisa masukin pulsa. Dan karena menghemat jalur distribusi, langsung ke server, harga kita bisa ngebanting murah. Pas harga kita murah sampai omset besar, tapi pas di tahun 2013 sudah keluar Android ya, orang sudah nggak beli, ngapain saya harus deposit pulsa. Oke. Saya pakai M-Banking aja udah bisa, nggak perlu depositan lagi, sayang harus deposit gitu. Iya. Dan waktu itu saya gimana caranya ya biar bisa bertahan survive. Iya. Waktu itu saya akhirnya kepikiran, dari dulu saya punya impian bikin namanya Rocket Fried Chicken. Rocket Fried Chicken itu punya Mas Randu juga? Iya, brand saya. RFC, Randu Fans Club. Wih, luar biasa. Tapi saya sadar nama Randu nggak menjual, jadi ganti Rocket aja. Itu saya sempat lihat salah satu di jalan Pahlawan, Jalan Jakarta. Ya di mana-mana. Ya di mana-mana yang waktu itu puluhan cabang pokoknya. Brand ambasadornya almarhumah siapa ya yang meninggal dunia? Saya lupa ya. Dulu Indra Bruggman. Sama itu yang cewek ya. Yang cewek iya. Ada, rasa Oh iya, nggak enak ngomongin almarhum. Almarhum. Ada salah satu Jupe. cewek. Ya, itu salah satu brand nama. Oh, itu punya Mas Randu? Iya. Alhamdulillah. Tapi sekarang nggak dijalanin? Atau masih ada? Panjang sih ceritanya. Jadi, inilah keserakahan manusia. Oke. Makanya kenapa kok saya pakai kaos ini ya? Bisa dilihat ya? Coba. Di zoom.
Go berkah, no hutang riba, no judi trading. Woi, coba. Nggak ada. Oke. Jadi waktu saya memiliki impian gitu. Wah, kita kayak dijajah Amerika. McD laku satu paket harga 35.000 kan ayam waktu tahun 2013-an kan nggak semahal itu. Iya, betul. Saya pengen bikin brand yang Indonesia asli tapi bisa ya bersanding atau berkompetisi dengan produk-produk luar negeri. Pas saya buka satu cabang untung. Ya nggak gede-gede amat ya, minimal profit bisa puluhan juta satu. Terus bikin lagi 2 untung lagi, bikin 3 untung. Terus saya ikut training bisnis. Wah, pengusaha itu kalau dibilang makin kaya itu berarti utangnya harusnya makin banyak. Banyak pengusaha-pengusaha besar ya yang utangnya triliunan gitu. Kalau utang kamu, saya ikut seminar, ya bodoh saya telan mentah-mentah itu. Katanya semakin gede pengusaha itu, semakin gede itu artinya semakin utangnya paling banyak. Pengusaha besar itu utangnya yang paling besar gitu katanya. Wah, saya search, oh iya utang pengusaha yang gede-gede gitu ya, utangnya gede-gede juga ya. Wah, akhirnya itulah saya masih jauh dari agama ya, nggak tahu tentang riba. Akhirnya saya utang ke bank, bikin, utang lagi, terus top up terus sampai dicek ya darah, apakah saya sehat, ditanya rokok apa enggak, cek jantung saya sambil lari dicek, kalau dengan ketika capek apakah tetap aman jantungnya, top up terus. Sampai akhirnya utang saya makin gede kok. Wih, udah berapa miliar ah. Jadi saya malah bangga utang gede. Saya kira tuh kan ngikut terlalu polos saya. Terlalu polos. Motivatornya ngomong kayak gitu saya ikutin. Mas Randu Mbak, utang miliaran ketawa ya? Lu utang 1,5 juta pinjol aja stres. Lu utang setengah. Nggak, dulu malah gara-gara saya kemakan motivasi, jadi malah saya kurang gede nih utangnya. Mulai bermasalah ketika tiba-tiba dari puluhan cabang tersebut, ya kalau bisa cek ya di Facebook saya, mungkin nanti ditampilin Facebook saya, Insinyur Randu Sekti Wibowo, ada album foto RFC, lihat berapa puluh cabang yang sudah saya buka. Ada album foto, masih ada album foto. Jadi rekam jejak digital kan nggak bisa bohong ya. Betul. Tahun 2013 cek, dan itu ada puluhan cabang, dan ya kayaknya kekurangan saya itu, saya mungkin karena katanya orang Solo itu nggak enakan ya. Ya itu kekurangan saya nggak enakan. Jadi pas ternyata Mas Randu, cabang ini uangnya kemarin ada maling Mas, uangnya kebobolan. Masa sih, cek CCTV? Nggak ada. Wah, jangan-jangan kayak CCTV hilang. Ternyata tapi saya bingung, nggak enakan gitu mau. Terus habis itu Mas Randu, terus saya ini rukonya harus dibayar, kontraknya mau habis nih, uangnya mana? Udah Mas Randu, mohon maaf, dilihatin foto ibu saya kecelakaan gini-gini, saya butuh biaya habis berapa puluh juta untuk operasi, saya pinjam dulu uangnya. Ya udahlah. Terus saya ya tutup uang dari cabang ini ada, tutup. Habis itu Mas, di sini rumah saya kebakaran, uangnya kepake dulu buat ini. Terus Mas, saya ketipu Mas, ini uangnya saya pakai dulu buat ini. Dan saya orangnya nggak enakan, akhirnya makin lama, loh kok utang saya kok ini pada nggak ada uangnya. Di waktu sewa ruko udah pada mau habis. Dan akhirnya si Roket itu dan mulai satu persatu tutup. Iya, terpaksa tutup karena saya nggak bisa bayar. Tapi utang ke bank itu berjalan. Utang tetap berjalan. Ini satu persatu mulai tutup. Ya, kita panggilkan orang yang nipu, silakan. Nggak ada. Jadi saya nggak bilang nipu ya. Jadi emang lagi kena musibah aja, akhirnya memakai uang saya. Tapi jadi nggak niat nipu. Soalnya saya cek emang bener kena musibah. Tapi ketika saya cek lagi dari obrolan yang tadi, sebelah mana nyambung sama teknik kimianya, Mas? Dengan roket gitu kan, dengan pulsa itu apa? Saya teknik fisika. Teknik fisika apa hubungannya tuh? Kan bikin ayam nggak pakai ilmu atom. Ya. Saya belajar dari Albert Einstein. Kalau pengen, sebenarnya salah satu kunci saya sukses sekarang itu saya ngikutin rumusnya Albert Einstein. Apa tuh? Rumus bom atom.
Bom atom. E sama dengan MC kuadrat. Kebayang nggak? Benda sekecil atom meledak bisa ngancurin satu kota, satu negara. Kecil padahal atom kecil ya. Itu efek multiplikasi. Jadi waktu itu saya berpikir multiplikasi. Kalau pengen makin kaya bukan kerja lembur, bukan. Tapi multiplikasi. Bukan faktor tambah tapi faktor kali. Oke. Jadi, tapi kesalahan saya faktor kalinya pakai uang saya. Jadi ternyata harusnya faktor kalinya itu orang membeli franchise dan merawat. Ya, merawat itu. Merawat itu kalau orang gitu, self of belonging ya. Jadi kalau orang tuh merasa memiliki akan menjaga. Oke. Daripada jadi karyawan doang. Harusnya waktu itu orang tuh membeli dan Merawat itu. iya. Tapi di tengah-tengah saya juga akhirnya mulai melakukan itu ya. Ya banyak yang membeli franchise-nya dan beberapa yang ternyata mereka pinter, mereka bisa membuat adonan sendiri dan lain-lain. Apalagi sewaktu Indofood mengeluarkan tepung ayam ya, tepung ayam crispy dan ternyata enak, akhirnya mereka mau pakai itu. Oh, lebih gampang. Iya, habis itu Mas Randu, kalau saya dari restoran berapa persen ke Mas Randu, ya mending saya ganti nama aja. Saya ya udah nggak usah ganti nama aja deh buat kenang-kenangan saya. Akhirnya karena mulai kayak gitu dan waktu itu saya bingungnya, waduh utang saya udah numpuk, satu persatu tutup dan akhirnya bener saya dapat musibah. Ya mau rumah kejual, mobil kejual dan akhirnya ya mungkin karena saya nggak bisa ngasih uang ke istri kembali ke mertua. Sorry, saya agak istri kembali ke mertua. Iya, sekarang jadi mantan istri. Oh. Jadi kesalahan saya. Oke. Saya nggak salah, soalnya saya mau beliin susu anak aja nggak bisa. Misalnya saya dapat profit masuk ke rekening saya, tapi ternyata sudah auto debit ya buat bayar cicilan. Jadi selalu nol terus. Si saldo rekening itu saldo nol terus, gimana mau beli ini susu anak? Tahun berapa sih? Perkiraan tahun berapa ya? 2013, 14, 15. Berarti dari titik nol Solo ke Bandung, akhirnya bikin usaha DBS, sudah mulai naik, bikin roket, hancur lagi. Iya, hancur gara-gara riba. Gara-gara riba. Dan DBS-nya pun sebenarnya masih ada waktu itu. Oh, cuman memang Mas Randu lebih fokus ke roket pada saat itu. Iya. Dan juga DBS-nya pun bukan saya yang ninggalin member-member, sampai sekarang kan jaringan masih ada ya. Iya. Tapi member-member yang ninggalin karena udah nggak bisa jualan pakai SMS. Iya. Udah ada WA, udah ada M-banking, ngapain masih pakai SMS? Kan orang udah jarang SMS ya. Betul, jarang. Orang dikasih gratis juga nggak mau. SMS sudah jarang lah. Jadi kita udah kalah sama teknologi waktu itu. Tapi waktu itu saya bingung, udah kehilangan harta, kehilangan keluarga, dan ternyata saya baru sadar saya udah bangkrut. Saya nggak minta tolong ke kakak saya karena gengsi, kan saya laki-laki ya. Waktu itu saya bener stres, udah sampai nggak bisa tidur. Ya kangen anak, kebayang nggak kalau kangen istri aja masih yang nggak terlalu lah. Tapi ketika anak, masya Allah itu. Kalau anak mah kalau kita lagi di ujung langit juga pengen cepet-cepet jatuh, kasarnya kan kayak gitu untuk ketemu anak ya. Nah betul sekali. Dan yang terjadi waktu itu yang saya udah stres, saya sampai nggak bisa tidur ya. Udah malam, udah pagi, ke siang masih nggak tidur. Udah, aduh. Dan di rumah juga diserang debt collector terus. Akhirnya waktu kakak saya datang, "Lu kamu ada masalah?" Ya pastilah. Sampai akhirnya orang tua saya juga datang. Sekarang takut saya kenapa-napa, saya tidur sama kedua orang tua. Tidur sama orang tua, terus Mas Febrian ngajakin saya kurus. Oke, kurus berarti Kayak pakai jubah gitu, jamaah tablik lah. Iya. Waktu itu saya ya udah ikut aja dah, mau sebulan daripada di rumah pusing dikejar. Itu debt collector udah nggak mempan, sampai kepala cabangnya datang ke rumah. Ngomong, udah Mas Randu pinjam kakaknya aja, kakaknya saldonya banyak kok. Oh nggak bisa, harus mandiri. Nggak bisa. Berarti memang pada saat itu kakak adalah salah satu malaikat yang menolong pada saat kesusahan. Iya, gara-gara ngajakin saya kuruj. Dia datang di waktu yang tepat untuk mengajak kuruj. Iya, setelah kuruj itu
ternyata saya sadar kesalahan saya itu saya astagfirullahaladzim, saya terlalu sombong. Saya kerasa kalau pengen sukses itu karena saya merasa saya pinter. Seperti saya bilang tadi, saya dapat beasiswa sampai lulus dari ITB loh. Saya merasa pinter dan saya merasa saya udah kerja keras. Saya pulang aja jarang di rumah, paling berapa hari keliling lagi ngecek cabang-cabang terus. Kerja keras. Dan ternyata sukses bukan karena kepintaran kita, bukan karena kerja keras kita. Sukses itu karena ditolong Allah aja. Nah kan, ente kadang-kadang ente masih aja percaya tetangga lo, ya itu karena ridho Allah. Dan pada saat itu setelah kurus saya sadar kesalahan saya apa? Saya maksiat? Enggak. Ternyata saya merasa maksiat itu cuma kalau kita nakal gitu ya. Tapi ternyata maksiat itu adalah ketika kita riba, itu dosanya seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Betul. Tapi mohon maaf kalau bahas riba takutnya ada yang tersinggung ya. Tapi tenang. Nggak apa-apa, insya Allah ini depan kita kan insya Allah pensiun riba ya, besok-besok ya. Tapi waktu itu ada ceskah di saya, ya Allah ternyata dosanya saya banyak ya, tapi saya terlanjur, utang saya udah terlanjur banyak nih. Utang saya miliaran dan saya nggak punya ya solusi nyicilnya aja, nggak kepikiran apa gitu. Nyicilnya nggak bisa. Mas Febrian ngomong, "Duh, kamu itu masih sombong ya? Kenapa? Kamu nganggep masalah kamu gede. Maka masalahmu nggak gede, yang maha besar tuh Allah. Kamu sombong banget mengecilkan Allah dan kamu merasa otak kamu paling pinter. Udah sholat tobat, sholat istiqoroh, biar Allah ngasihkan jalan gitu." Dan ternyata bilang, tenang, gak usah mikirin dosa-dosa masa lalu. Di surat Al-Baqarah ayat 222, Allah mencintai hambanya yang betul, bertobat. Saya mau jawab lu. Enggak, saya lagi dengerin tadi mau jawab yang bertobat. Iya. Bukan orang kiranya Allah mencintai hambanya yang nggak punya dosa, ternyata enggak. Nggak ada orang yang tidak berdosa. Orang nggak kelihatan punya dosa mungkin karena Allah menutupi aibnya aja. Betul, setuju. Oke, dan pada saat itu langsung akhirnya punya solusi. Ini ngangguk-ngangguknya kenceng. Iya. Enggak, kalau yang ngangguknya kenceng bukan dosa, utang. Utangnya yang banyak. Ngangguk-ngangguk itu utang. Jadi ya, terus akhirnya akhirnya ya udah saya yang penting tenang kalau Allah udah sayang, Allah udah cinta, apa aja dikasih nggak? Jangan kan utang jutaan, puluhan juta, ratusan miliaran. Kata Mas Febrian, utang sebesar gunung emas pun akan Allah lunaskan. Ini udah janji Allah loh. Tapi utangku miliaran dan aku nggak punya apa-apa lagi, kendaraan apa-apa lagi loh. Nggak ada sumber pemasukan. Sekali jangan sombong, Allah Maha Besar. Yang penting tobat dulu. Allah mencintai yang bertobat. Kamu niat tobat gak akan riba lagi, insya Allah ditolong Allah. Dan akhirnya saya ikut kajian-kajiannya dan nangis terus di acara tersebut. Dan yang terjadi, saya tahu kenapa kok harta saya habis. Ya ternyata di surat Al-Baqarah ayat 276, Allah memusnahkan harta pelaku riba dan menyuburkan harta sedekah. Kira-kira Al-Quran pasti terjadi nggak? Ya pasti. Ya makanya saya merasa udah pinter dan lain-lain kok harta saya habis. Dan sewaktu harta saya habis, rumah kejual, mobil kejual, dan ternyata keluarga saya juga dihabiskan. Harta anak istri kan harta ya? Iya. Harta yang lebih dari segalanya tuh. Iya, makanya itulah bahayanya riba. Tapi tenang, saya tetap udah lupakan masa lalu, fokus Allah mencintai hambanya yang bertobatnya, tobat dulu aja. Dan bersyukur waktu itu Mas Febrian nyiptain Eco Racing. Itu bisa diambilkan. Coba Eco Racing. Oke, ini dia produknya Eco Racing. Berarti yang menciptakan ini Mas Febrian. Iya. Tanpa Mas Randu punya masalah nggak tercipta nih kayaknya. Ini nggak tercipta. Akhirnya setelah ada masalah, Mas Febrian sebagai kakak. Jadi ceritanya gini, waktu itu Mas Febrian nyiptain ini ya. Akhirnya berhasil ketemu Jadi biasanya pembakaran ya, bensin dibakar pasti keluar CO ya. Iya. Dan saya silahkan uji emisi sendiri. Kan uji emisi kalau lagi servis mobil baru kan gratis ya. Iya. Coba sebelum pakai Eco Racing uji emisi, terus setelah pakai Eco Racing uji emisi. Silahkan cek sendiri CO-nya 0,0.
Waktu itu akhirnya ketemu nih gimana cara, soalnya gini loh, bumi kita makin lama makin panas. Kenapa? Karena ozon itu makin lama makin menipis. Iya. Pernah denger ya? Ozon itu adalah O3. O3. Dan O3 kalau kita kendaraan kita menghasilkan CO ke atas. CO kena O3, O3 itu O-nya pindah tarik ke CO-nya. Jadi CO-nya itu jadi CO2, O3 jadi O2, O3-nya hilang. Jadi bolong. Oke. Jadi O3 itu bolong karena O-nya ketarik ke CO, jadi O2 ya. Ozon itu O3. Dan akhirnya kalau ozon nggak ada, matahari langsung masuk, panas bumi. Ya, panas. Bumi makin lama makin panas. Jadi polusi itu menggerus ozon. Dan akhirnya Mas Febri menciptakan ini. Iya, Untuk menjadi solusi. produk yang bisa menghentikan global warming atau pemanasan global. Dan waktu itu, wah kok aku mikirnya kalau aku kerja ke Mas Febrian bikin perusahaan baru, paling aku digaji berapa ya? Iya, betul. Nggak akan cepat lunas hutang juga nih, utangku kegedean. Terus kalau kerja sama bisnis, aku bisa menawarkan apa? Aku nggak punya modal. Iya. Dan akhirnya aku ngomong, Mas, kamu kan sudah kaya nih Mas, mau nggak nolong banyak orang yang kelit utang riba biar utangnya lunas? Caranya gimana? Kita kan ada DBS nih Mas, dulu. Gimana kalau ini dijual di DBS, gantiin jualan pulsa? Oke. Tapi kan harganya beda, nanti diatur-atur aja by system, saya ngomong gitu. Jadi bantu. Coba lihat teman-teman lama kita yang karena udah nggak bisa jualan pulsa lagi, akhirnya mereka kerja apa aja kan akhirnya ya karena udah kalah sama teknologi ya. Orang udah nggak pernah SMS, cuma ya akhirnya yang terjadi Mas Febrian ngasih syarat, oke Ndu, yaudah kamu coba bikinin marketing plan-nya. Oke. Akhirnya saya hitung marketing plan-nya. Dengan pohon tetap DBS, jadi kita nggak pernah ninggalin member ya. Iya. Akhirnya kita bikin marketing plan-nya. Saya lanjut ke Mas Feb. Landu, kok dengan marketing plan ini bakal banyak orang kaya baru nih. Oke. Tapi pertanyaannya, orang kaya ini bakal jatuh lagi nggak kayak kamu? Atau nanti orang banyak uang nanti jadi penolong agama Allah atau malah jadi musuhnya Allah karena banyak maksiat? Iya. Ya udah Mas Feb maunya gimana? Gini, ya udah kamu kan pernah ikut Kuruc ya? Ya udah nanti semua leader atau yang sudah dapat reward wajib ikut Kuruc. Berapa lama? 40 hari. Aduh Mas, lama banget. Iya. Jangan 3 hari aja lah. Ya udah boleh 3 hari tapi tiap bulan nggak boleh bolong. Siap aja lah, siap. Iya. Akhirnya sebenarnya kenapa kok ini sampai malam saya masih di sini nggak dimarahin istri pulang ya? Soalnya insya Allah setelah dari sini pun saya juga mau Kuruc. Alhamdulillah. Pulang dari sini sudah siap Kuruc. Oke. Jadi rutin tiap bulan 3 hari. Kenapa terfikir akhirnya? Oh, mungkin masyarakat mengenal dengan sistem bahasanya adalah seperti MLM. Kenapa terpikir pada saat itu? Orang belum pernah loh terfikir bisnis di MLM kan. Kenapa kok Mas Randu bisa terfikir? Pintar sekali Anda. Saya harus banyak belajar nih. Seperti saya bilang tadi ya, kalau kita hal kecil bom atom meledak kan EMC kuadrat, mainnya kuadrat. Mungkin saat ini kita memiliki dua kuadrat 4. 4 kali 2 ngajakin 2 8. Iya. 2 4 8 kali 2 16. 16 kali 2 32. 32 kali 2 64. 64 kali 2 128. 128 kali 2 256. 256 kalikan 2 512 kalikan 2 2000 sekian lah. Saya kalikan 2 baru lagi yang ke situ. 2000 kalikan 2 jadi cukup 1 aja 2 aja, jadi daripada kita iklan di TV kan pakai modal, belum bayar artisnya, belum bayar bla bla blanya. Yeah. Jadi ini kita, dan kalau orang bikin cabang banyak ya kayak saya tadi, sewa rukonya gimana, dan lain-lain ya. Kalau dengan cara seperti ini kan orang per orang aja akhirnya pakai, yang penting produknya bagus, bermanfaat. Dan alhamdulillah sudah 4 tahun jualan Eco Racing tidak ada yang komplain. Okay. Yang pemakai komplain apa? Alhamdulillah nggak ada.
Eco Racing, dan pada saat itu ini Bisa, produk pertama ya? kalaupun yang komplain beneran bukan sekedar black campaign sih ya. Iya. Mungkin kompetitor MLM lain akhirnya menjelek-jelekan gini aja. Kalau emang bener ada kendaraan rusak pasti di kantor karena pemakai udah ratusan ribu orang, ya pas ratusan ribu kendaraan, ya pasti kan di kantor kalau ngerusak udah 4 tahun pasti banyak yang komplain ke kantor. Iya, iya. Ini Dan, nggak ada. dan ini alhamdulillah belum pernah ada. Oke, berarti pada saat itu adalah ini menjadi salah satu MLM pertama di Indonesia, atau memang sudah ada sebelumnya, sudah pernah lihat ATM amati tiru modifikasi, atau ini adalah yang pertama pada saat itu? Jujur sebelum saya bikin MLM, bukan saya bikin MLM Pak Febrian, saya nggak ada saham 1% pun tidak ada. Jadi saya 100% sebagai member. Jadi semua, bahkan saya sering buka ID saya kok. Dan orang-orang di bawah saya yang sudah pada kebeli supercar pun juga ID-nya biasanya suka dibuka gitu buat ngasih bukti aja kalau ini memang hasil sebagai member, bukan ambasador. Kalau ambasador yang kayak ambasador doang, cuma settingan. Tapi kan saya buka ID ya, jadi emang omset saya segini, bahkan saya bangganya income saya tuh besarnya dari repeat order. Jadi membernya nggak banyak tapi repeat ordernya yang besar. Dari bawah yang besar. Jadi orang sudah jadi member beli lagi. Oke. Produk kita sekarang bukan hanya eco racing, produk kita banyak. Ada apa aja tuh? Eco Racing, terus ada Ada Eco Farming ya? Ada pupuk, Pupuk ya, betul. eco farming, alhamdulillah itu omsetnya besar sekali. Dan ada produk kesehatan, habatus sauda propolis, terus ada minuman kolagen. Ya. Ada banyak sih, nanti bisa lihat di Instagram saya lah. Di highlight story saya ada kumpulan produk-produk. Tapi mohon maaf nih Mas, sebelum kita lanjut ke itu, saya nggak akan nunjukin ke kalian. Saya pengen lihat ID omset ke saya aja. Saya mau ngintip. Besok-besok saya mau jadi member. Coba boleh dilihat kepada saya. Ada HP saya nggak? Nah. Atau pakai HP kamu aja? Coba. Pakai HP-nya aja. Oh, masuk aja. Oke. Nah, tolong ya, Anda yang ada di rumah, Anda juga yang ada di depan saya, tolong jangan tergiur. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, mudah-mudahan lah ya Allah. Ini ID saya. Ya. Terus ini kode keamanan tinggal disalin. Oke. GFPMB. Oke. Login ya. Ini ada beberapa reward mobil, motor, mobil, rumah, motor, mobil, rumah. Ada beberapa ID yang sudah dapat. Dan Sebentar, jadi kalian jangan pada kaget ya, mohon maaf. Saya mau melihat saldo. ini ada komisi bonus per minggu ya. Iya. Sekarang kan sekarang bulan Desember ya. Iya. Desember. Ini bonus per minggu ya. Bisa dapat. Ini baru dari satu ID. Sampai pingsan saya. Mohon maaf loh. Enggak, ini baru dari satu ID ya. Saya buka ID yang lain, saya ada 31 ID ya. 31 ID. Gak usah disebutkan ya. Iya, nggak usah disebut. Ini penasaran ketemu Ya. saya sama saya aja, saya buka. Astagfirullahaladzim. Takut dikejar pajak. Ini ID, sorry, ini aku tadi buka paling atas, sekarang Iya. aku buka paling bawah nih. Iya. Kelihatan paling bawah ya? Iya. Tadi udah ketahuan angkanya berapa Iya. kan ya? Ini bonus per minggu. Seminggu ya. Ini ID paling bawah. Total ada 30 ID. Besok saya mau usaha, Bu. Ibu saya mau collab dulu bentar. Tapi saya bangganya ini loh. Seperti saya bilang tadi ya. Iya. Komis saya kalau MLM, apalagi binary ya. Kalau perkurutan orang kan pasti bonus penjualan langsung ya. Iya. Terus kalau nggak bonus pasangan Iya, dari iya. orang gabung. Tapi lihat bonus saya gedenya di royalty, repeat order. Royalty repeat order ini, royalty persen. Iya, iya. Jadi orang beli produk. Anehnya bonus pasangan saya 0, berarti perkembangan jaringan 0 ya. Iya, iya.
orang baru nggak nambah. Ini karena di paling bawah ya. Iya. Di paling bawah ada yang komisi pasangannya 0 tapi dari royalti produknya bisa dapat segini. Karena orang repeat order, karena produknya kepake. Orang butuh produknya, orang beli. Dan kalau kata orang, oh produk kita cuma overclaim, dilebih-lebihkan. Ya. Orang beli pupuk banyak, itu pasti demplot dulu lah. Nggak mungkin kemakan omongan persenter ya. Orang beli pupuk banyak nih, misalnya saya buat 1000 hektar nih, dia pasti tes dulu, 1 hektar dulu. Setelah hasilnya bagus kan baru Ya. orang beli banyak. Saya musholawatun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mohon maaf. Mas, kita kalau barter boleh nggak? Ini ID-nya saya bayar 1 juta. Saya mau nggak barter aja? Nggak apa-apa lah. Seminggu aja Mas, barter aja seminggu aja. Ya, saya nggak muluk-muluk seminggu aja. Pak, mohon maaf tuh 30 loh. Satunya tadi, jantung aja ketika ngelihat itu rasanya tuh mau copot, gitu. Balik lagi ya. Tapi alhamdulillah, memulai dari PT BES, akhirnya Mas Randu menjadi salah satu miliarder di Kota Bandung khususnya ya, mewakili Solo menjadi orang tersukses di Kota Bandung dengan Mas Febrian. Ini adalah adik kakak yang sukses di Kota Bandung dan lahir di Kota Solo. Soalnya yang bikin bahagia saya itu, Iya. kan saya sebagai member, jadi banyak juga yang seperti saya yang jadi sultan semua, karena kan emang marketing plan-nya kan Ya. pro ke member gitu. Berarti memang Mas Randu sangat profesional sama Mas Febrian ya. Biasanya kan kalau adik kakak, ya udahlah lu duduk aja lah sebelah saya udah bantu. Tapi ini malah secara profesional Mas Randu malah menjadi member. Iya. Gitu. Malah bukan Saya semangat jadi member, kenapa? Karena tadi ya, yang membuat marketing plan itu saya. Ini MLM yang membuat marketing plan bukan owner. Tapi yang membuat marketing plan itu member. Soalnya Iya. member pengen memperkaya member. Member, iya benar-benar. Pas Mas Febrian setuju, wah saya senang sekali. Wah utang saya cepat lunas nih. Iya. Dan bener langsung lunas. Ini adalah saldo dari hitungan bulan. Mas Randu. Mas Febrian udah kebayang berapa tuh? Ingat ya, Mas Febrian ngelangkah gini, cek, aduh, nikmat hidup, nikmat mana yang kau dustakan. Ya, ini seminggu begini, sedetik, sehari, sekian. Dan akhirnya, tapi kok bisa Mas? Sampai total member ada berapa sekarang? Member gak banyak, tapi repeat ordernya yang besar. Repeat order yang besar. Jadi alhamdulillah repeat ordernya inilah yang. Nah, untuk tips untuk Soalnya para- kalau lihat seminar multilevel lain saya lihat, kok ramai banget ya seminar ya. Iya. Seminar kita nggak seramai itu, tapi komisi bisa diadu, yuk buka ID yuk. Oh, tapi untuk cara memaintain Mas, kan seorang pebisnis nggak mudah untuk cara memaintain member, Betul. gitu. Selain dari rewarding, apa yang dilakukan Mas Randu untuk? Nah ini kebanyak orang itu kalau kita pengen sukses, Ya. itu bukan sekedar bikin orang-orang sekitar kita juga sukses, orang di bawah kita sukses. Ya. Kalau bikin orang lain sukses itu gampang. Jadi pertanyaan ini memaintain biar mereka itu tetap sukses. Ya. Makanya kenapa kok plat nomor mobil saya selalu ada BOSS ya, BOSS ya. Bantu orang sukses. S berikutnya apa? Soleh. Bos itu bantu orang sukses soleh. Sukses dan Sukses. makin soleh lah. Makin soleh. Makin sukses makin soleh. Dan gini, pernah dengar nggak orang cepet kaya terus cepet jatuhnya lagi? Betul. Kenapa? Karena orang tuh pas kaya godaan untuk maksiatnya. Lupa diri juga. Iya, tapi kalau lihat income saya segini dan orang-orang itu banyak OKB loh. Iya. Banyak sekali orang OKB dan Iya. ketika mereka mendapatkan uang yang besar itu, ya ada yang dari supir Grab tiba-tiba punya McLaren di bawah saya, dari cleaning service-nya di Toserba Kepatihan itu namanya. Terus tiba-tiba sekarang rumahnya gedung-gedung banyak, bikin pondok pesantren aja sampai 1,5 hektar, namanya Pak Tantan Hadiansah. Iya. Mobilnya Porsche dan lain-lain. Itu yang saya ajak banyak yang jadi OKB gitu. Iya.
orang tuh bisa stres loh. Stres kan perubahan yang mendadak itu bikin stres. Iya, betul. Awalnya punya istri anak tiba-tiba nggak punya kan stres ya. Betul, betul. Itu awalnya uangnya pas-pasan, pas butuh nggak ada. Oh, betul. Tiba-tiba langsung banjir uang rekeningnya. Pasti stres juga dan ribuan pintu maksiat itu terbuka lebar. Betul, setuju. Dan bisa jadi itu awal kehancuran. Iya. Kalau mereka sampai maksiat, siap-siap hancur. Keluarga berantakan, mitra-mitra nggak suka, hancur. Nama baik perusahaan juga kena, apalagi mereka orangnya udah diangkat. Makanya benar kata Mas Febrian. Ini sekarang saya mau berangkat itikaf ya. Ya. Jadi tiap bulan tuh kita harus ngadain itikaf. Ngaji, nggak usah bahas dunia. Kita fokus bahas akhirat aja. Ya. Kita selalu ingatkan diri saya juga berusaha reminder diri saya, dunia ini Taruh. akhirat Selamanya. selamanya. Jadi jangan sampai sukses di dunia, di akhiratnya gagal. Enggak gagal, betul. Sayang banget gitu. Harus dua-duanya Sayang. dapet ya. Iya, makanya kita ada dalam sebulan itu 3 hari kita di sana cuma bahas akhirat, amal-amalan akhirat. Masya Allah. Saya juga jadi merinding didengarnya karena memang jarang orang yang sukses fokus kepada akhirat. Biasanya kan udah sukses ya jalan-jalan, maksiat pasti ya yang tadi tanda kutipnya gitu, dan juga buang-buang berhamburan uang. Tapi Mas, membahas tentang kesuksesan si Eko Resin, banyak juga hal sisi negatif yang orang boomingkan di media sosial seperti TikTok, Instagram. Apa tanggapan Mas Randu melihat seperti itu? Kan banyak juga tuh yang netizen gitu kan video. Kayak bahkan sampai ada TikToker terkenal ya, itu melihat ada orang bilang dapat reward sekian dan mereka nggak percaya. Ya, Ya ngomongnya penampilan kayak gitu, ngomongnya dapat penghasilan. Wah itu mah rumah orang kali, miliaran, rumah tetangga gitu ya. Enggak, minimal pasti itu lagi keluar-keluar di depan gedung. Jadi di depan gedung, terus setelah itu pulangnya naik motor yang murah apa gitu. Ya bukannya saya merendahkan motor ya. Biasanya disebut pulangnya naik Beat gitu. Padahal Beat juga yang barunya mahal ya. Tapi padahal itu seorang TikToker terkenal bikin video parodi kayak gitu. Padahal lah, tahu nggak? Itu tuh bukan gedung, itu tuh rumah dia. Itu rumahnya. Dan dia ngomong kayak gitu tuh bener diomongin. Tapi semua orang tuh anggap itu tuh nggak mungkin gitu. Saya ingat ada satu video yang dia lagi ngomong di depan gedung rumah warna putih. Dia lagi berkuar-kuar menjelaskan tentang penghasilannya dia. Nah, padahal itu bener. Bener itu ya? Iya. Nah, tapi dan dia kan ngomong total sudah dapat PTB sudah mendapatkan reward, membagikan reward sekian. Jadi bukan reward dianya kan, dia ngomong PT Base-nya ya. PT Base-nya membagikan reward sebanyak itu. Ya senilai segitu, bukan untuk bukan Betul, dianya. Kan dia ngomong PT Base-nya, terus dia sendiri dapatnya sekian, tapi kebanyakan sudah dipotong, diviralkan dipotongnya itu. Iya. Padahal yang ngomong itu di belakang itu bukan gedung tapi itu rumahnya dia. Kamu nonton juga itu ya? Nonton saya. Iya, Saya baca komen-komennya. Komen-komennya di belakang itu kayak gedungnya, itu rumahnya dia. Oke. Itu rumahnya. Kalau dan lihat mobilnya udah mobil sport. Enggak, Mas. Tapi nggak di shoot, jadi orang tuh nggak percaya. Kalau saya sih satu doang. Karena Anda belum mengenal sosok beliau dan Anda bukan teman beliau. Kalau saya temannya udah tahu, Pak. Aduh ya Allah, rumahnya. Ingat ya, rumahnya dia adalah sebanding dengan satu komplek di rumah saya. Ya, mobilnya dia adalah dengan sebanding dengan puluhan mobil saya yang di rumah. Sorry, saya bukan sombong. Ya memang saya di rumah punya banyak mobil Hot Wheel. Ya, tapi Mas. Tapi gini aja sih. Tapi saya nggak menyalahkan mereka. Betul. Saya nggak menyalahkan orang-orang. Gini aja, karena mereka nggak tahu aja. Ya. Dan biasanya ya MLM tuh seperti itu, hiperbola dan bohong. Biasanya multi level. Iya. Ngomongnya tinggi, hiperbola dilebih-lebihkan. Iya. Ngomongnya ditinggi-tinggiin. Sebab ada solusinya. Dan itu kayaknya rata-rata MLM seperti itu ya. Ngomongnya tinggi, bahkan mobil itu sewa. Banyak gue MLM pas seminar itu leadernya itu sewa mobil biar kelihatan kaya. Iya. Kuncinya gini aja. Kalau ketemu multi level apapun itu, minta dibukain ID leadernya.
Menurut ID-nya, kamu ngomongnya gede banget, lihat dong buka ID kamu. Itu mereka udah nggak bisa bohong. Banyak yang, alhamdulillah saya bergabung di bisnis ini, saya bisa kebeli mobil ini. Padahal hasil ngejual sama orang tua. Dan itu pun buat DP doang. Kalau kita kan no riba. Ya. Jadi semuanya cash. Dan itu pun dari reward, tinggal buka ID-nya aja. Kamu memang benar sudah dapat reward mobil, cek aja ID-nya. Kita transparan. Jadi kebanyakan orang itu cuma kebawa omongan orang dicuci otak, tapi buktinya ada nggak? Buka ID-nya. Kalau dulu sempat ada yang viral salah satu MLM, bukan PTBS ya, salah satu MLM yang semuanya pergi ke Paris. Tapi editan dulu sempat viral, tahu kan? Yang goyang-goyang gitu tuh, yang di Paris. Oh, iya. Udah nonton? Ya, menara ya, Apple goyang. Ya. Itu saya pernah masuk, Pak. Itu saya pernah masuk ke members itu. Saya beberapa kali ketemu orang itu ya, tapi orang yang di situ kamu ngomongnya tinggi banget. Gini aja, sama-sama buka ID lah, transparan. Lah emang saya sudah tahu Mas Randu itu adalah leader MLM. Pasti tahu kan kode etik MLM. Apa itu kode etik MLM? Ya orang tuh nggak boleh tahu dapur kita. Terus yang bikin kode etik itu siapa? Ya, justru kalau kita mau bisnis tuh harus jujur, transparan, jangan sampai goror. Maghrib, maisir, untung-untungan atau judi. Untung-untungan ya, beli kripto nggak tahu bakal naik apa turun dibeli. Itu udah untung-untungan. Maisir itu untung-untungan. Maghrib, sikap maghrib ya. Maisir, goror itu ditutup-tutupi. Transparan. Terus ketiga riba. Terus buka ID. Emang Mas Randu mau buka ID? Ya kenapa nggak berani buka ID ini? Dan akhirnya mereka, wah ini MLM komisinya jor-joran, ini nggak akan lama. Paling ujung-ujungnya kalau nggak mau kalah ngedebatnya kayak gitu. Ngedebat terus iya, lama-lama. kalau ini bisa bertahun 2 tahun aja udah hebat nih. Ini komisinya terlalu jor-joran. Ya ini sudah 4 tahun, Bos. Ya. Dan lama-lama dia gabung. Tapi Mas, menghadapi yang tadi serangan netizen, saya aja nih sebagai pembisnis, kalau ada netizen satu aja, gue udah resah banget gitu. Harus gimana jawab mereka? Nah, Mas Randu dengan yang menjawab puluhan sampai ratusan ribu orang, sesantai apa Mas Randu menanggapi mereka, Mas? Saya gini loh. Orang itu kalau mau besar itu pasti ada ujiannya ya. Betul. Semakin tinggi pohon semakin besar angin menerpa. Ya. Dan saya masih mending, cuma paling difitnah, bohong, hoak, nipu. Ya. Saya pernah bikin video, ini penjual gorengan, sekarang mobilnya udah Range Rover. Wah, hoak, bohong, hoak lah. Padahal beneran namanya Pak Dudi. Ya. Pak Dudi dulu penjual gorengan di depan rumah sakit Surya Asih Lampung. Bahkan adiknya pun sudah kerja di sana sebagai security, dan tanyain ada nggak security sekarang masih kerja sebagai security naik mobil, cash lagi mobilnya. Tapi semua orang tuh astagfirullahaladzim paling ngefitnah hoak gitu loh. Kenapa kok nggak cari tahu dulu? Jadi sebelum komen cari tahu dulu. Kadang-kadang tuh orang tuh kebawa, orang-orang sudah benci MLM duluan. Ya, sampai padahal nggak semua MLM. Tapi kalau itu nempel ke saya kasih tahu, hati-hati, dosa fitnah, saya gitu. Jadi sebetulnya lebih ke ngelawannya dengan, saya selalu bilang dengan surat agama ya, maksudnya memang biar mereka juga paham juga. Surat ya. Al-Baqarah ayat 217. Ya. Ingat, hati-hati Mas fitnah. Tahu nggak? Berbuat fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Pembunuhan, betul. Apalagi setelah membunuh difitnah. Iya. Yang lagi viral sekarang ya. Udah difitnah. Ini luar biasa. Sampai akhirnya Mas Randu ini punya tagline adalah no riba, go berkah no riba. Go berkah no riba. Dan akhirnya Mas Randu sekarang lagi juga menghajar tentang masalah judi trading, judi online dan sebagainya. Kemarin juga sempat viral, Mas Randu adalah salah satu orang yang cukup banyak diwawancara juga terkait masalah kasus yang kemarin, yang masalah si Donisal ya? Ya, DS. Ya, itu juga. Kenapa sih Mas ingin ngelawan bahwa trading itu
dari mana segi kebohongannya? Kan mereka juga ada yang dapat juga tuh dan sebagainya, kaya juga tuh. Cek aja rekeningnya. Mereka beneran sebagai trader, saya kan selalu bilang ya, hati-hati, si DS itu penipu. Kalau orang ngomong, oh Mas Randu numpang viral, orang lagi jatuh malah di viral terus, cek highlight story saya. Sewaktu lagi bersinar-sinarnya ya, saya aja udah nyerang. Orang ngomong, Mas Randu gak takut itu fansnya aja jutaan, follower Instagramnya jutaan, nanti Mas Randu diserang. Itu pas lagi berjaya-jayanya masuk ke TV aja saya udah bilang, hati-hati, dia itu penipu, dia itu bukan trader, dia itu afiliator. Saya sudah sebutkan itu. Buktinya apa? Cek Instagram saya ada highlight story judi trading. Klik. Saya mulai nyerang itu dari pas lagi jaya-jayanya, saya serang terus. Bahkan pas ada San Mori mobil, tanyain ke semua klub mobil. Semua klub mobil. Tapi saya gak enak juga sama teman-teman di klub mobil ya, soalnya jadi menciptakan ketegangan ya, sampai akhirnya klub mobil tersebut yang sering kamu juga ikut ya. Dia juga ikut klub mobil tersebut. Sampai kok dulu kan pas lagi viral itu aku sampai di hold dulu kan. Di hold ya, nggak boleh ada. Saya San Mori dulu. Ya apa ya? Karena saya tahu ini bakal ada bomnya. Iya betul. Sampai sekarang itu orang, Mas tolong bantu saya dong Mas, saya udah loss sekian. Orang itu nggak sadar sedang ditipu. Itu tuh kaya bukan sebagai tradernya. Tapi kalau tradernya tunjukin kayak saya, tunjukin ID-nya gitu. Tapi sebagai ambasador. Jadi grafik forex ya itu sama. Tapi pas orang ngeklik dimainkan waktunya, jadi ada nge-lag dikit. Jadi pas nge-lag diklik, oh internet saya padahal stabil ya, tapi kok pas saya klik tersebut kok pas loss. Jadi orang itu kadang dibikin menang, dibikin loss, dibikin menang dulu. Kalau yang dikit-dikit. Dan saya pernah nanya ke teman-teman di klub mobil kita juga kan ya. Jadi kita juga satu klub mobil, ada beberapa yang main dan loss. Setelah itu yang win juga ada, tapi saya tanya, bisa kamu withdraw? Nggak bisa. Katanya harus butuh paspor, 14 hari kerja. Jadi yang menang pun withdrawnya dipersulit. Gini aja, semua trading kalau bisa menang itu uangnya dari mana? Yang ngeluarin uangnya. Misalkan nih ada yang menang, terus ini profit kamu. Berarti kan ada uang siapa yang diambil? Ngambil dari uang mana ini? Ya uang bandar. Logikanya gitu ya. Karena kalau uang bandar. Karena nggak mungkin semua, anggaplah 100 orang yang main, 100-nya menang, nggak mungkin juga ya. Ya yang ngasih uangnya ke mereka itu siapa, pakai logikanya gitu. Dan kalau emang trading itu bener, ada bank BCA, kenapa kok nggak uangnya dimasukin untuk ditradingkan, di trading forex? Ya kenapa harus orang lain? Kalau pasti pemain-pemain atas juga udah pasti main begitu. Terus tapi kan bank juga jualan mata uang, tapi jualannya kan bukan untuk dimenang win di. Ya, itu mah hampir sama kayak. Iya, itu kan cuma orang beli uang dikasih. Jadi bang real ada uangnya yang dituker, bukan dimainkan. Kan uangnya nggak kelihatan itu. Oke. Ente paham? Saya lagi sedang melihat anda yang suka main. Ya, soalnya kadang-kadang saya disamperin orang, Mas, yuk Mas trading gitu ya. Iya. Saya selalu gini deh, saya siap naruh uang misalkan 1 miliar misalkan, tapi kasih saya jaminan. Kalau sampai loss, yang harganya 2 kali lipat. Ya udah ini saya ada uang 1 miliar atau 10 miliar deh, coba mainkan. Tapi kalau sampai loss, saya langsung misalkan udah ke notaris, barangnya atau rumah atau apa dikesayain, dan ternyata nggak ada satupun yang berani melakukan. Yang berani. Saya berani Mas, 10 miliar teh ibu. Insya Allah nggak akan lah sini Mas, cuman paling kalau lagi hujan aja. Oke, dan akhirnya Mas memang sekarang lagi banyak men-tagline untuk, ya memang sih. Soalnya saya edukasi ya, edukasi. Gak tau orangnya, mungkin gara-gara saya kebiasaan suka, ya saya bahagia kalau mitra-mitra yang bergabung sukses satu persatu, dan saya sedih kalau mitra itu ya kena masalah gitu ya.
soalnya bisnis saya kan nyuksesin orang. Iya. Pas tahu ada yang bisnis yang ngerugiin orang itu emosi gitu. Iya, Ini betul. orang Mas, tapi kalau misalkan Mas ingin punya memajukan kesuksesan seseorang, nah sekarang Mas, anggaplah nih, saya baru bergabung, dibimbing nggak saya itu harus sampai maju tuh ada bimbingannya khusus sendiri di gini, PTBS? di PTBS saya selalu bilang PCA, Oke. pakai produknya. Kalau bermanfaat, Ya. ya teruslah jualan. Hmm. Ceritakan aja manfaat yang kamu rasakan. Misalkan kamu pakai Eco Racing, kamu kerasa manfaatnya, ceritakan. Oke. Salah satu ajak orang untuk Mencobanya. iya mencobanya. Itu aja. Setelah itu berkembang sendiri. Kita harus yakin dengan kualitas produk kita. Ya, apa yang kita yakinin ya harus fokus saja, intinya harus dijalanin juga. So nggak beberapa dicoba, kali saya lihat beberapa akun itu nyerang gitu ya. Iya. Nyerang terus di grup apa nyerang, pas saya cek promosi dia ternyata promosi MLM lain. Kalau enggak ternyata mungkin ambasador judi trading. ya, betul. Pokoknya buat yang mau gabung Eco Racing, PTBS, silakan Coba aja dulu. ID saya. ID saja, bukan ID. Ya kan biar saya di bawah Mas Randu, langsung saya tuh di bawah Mas Randu satu level langsung gitu ya. Dan juga Mas, tapi punya tips lain nggak sih buat anak-anak muda hari ini? Yang ya notabene tidak semua, tapi sebagian sekarang dengan adanya media sosial TikTok, Instagram, mereka tuh jadi kaum mager gitu. Ada punya tips nggak untuk mereka tuh biar bangkit, semangat, dan mudah-mudahan bisa menjadi miliarder baru juga sama seperti kayak Mas Randu gitu. Karena yang saya lihat, buat teman-teman silahkan cek Instagramnya juga, ir.randu. Dia punya mobil supercar, Masya Allah luar biasa, rumah juga cukup luar besar, dan rajin bersedekah. Itu menjadi salah satu kunci sukses juga. Kok semangat banget sih Mas, sedekah Mas gitu, sambil akhirnya membuatlah kesuksesan. Mungkin itu adalah salah satu tips Mas Randu ini senang bersedekah sampai beliau membangun 10 masjid. Masya Allah, tepuk tangan dulu buat semuanya dong. Ya, mudah-mudahan rezeki beliau juga diberikan kelancaran dan diberikan kesehatan. Mas, tips untuk anak-anak muda yang kaum mager nih, gimana nih untuk bisa mereka menjadi bangkit? Kalau saya pribadi itu kalau ketemu orang yang lagi banyak masalah dan lain-lain gitu ya, saya juga pernah mengalami banyak masalah. Sampai tadi saya cerita masalah saya udah besar sekali ya. Terus yang saya lakukan apa? Ya saya kurus fisabilillah ya. Ya dekatkan diri sama Allah. Ya gini, Allah tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah apa-apa dalam diri mereka. Jadi kalau misalnya merasa banyak masalah, yuk ikut kurus sama aku aja deh. Oke. Yuk kita kurus dulu. Kalau Anda, soalnya banyak ya setelah orang itu ikut kurus, di sana ada di perbaikan ibadah, perbaikan cara sholat, perbaikan iman, nanti dikasih ya. Tapi yang pembicaranya pasti yang pernah hafal Quran ya. Ya. Terus kalau mereka ngejelasinnya lebih mantap ya pakai ayat-ayatnya. Ternyata tuh bumi ini di Al-Quran tuh sama persis kayak contohnya intercontinental drift di surat Az-Zumar ayat 5. Bumi ini ternyata bergerak kayak awan ya. Ternyata benar di bawahnya lahar air dan bergerak. Dan ternyata teknologi ketahui terus ternyata seluruh alam semesta ini bergerak sesuai dengan garis edarnya masing-masing. Dan itu ada di surat Ar-Rahman ya. Dan kalau nanti menjelaskan orang-orang di sana itu iman kita, kalau berarti Al-Quran ini yang nulis siapa? Apakah gak mungkin manusia? Pasti orang menciptakan alam semesta ini, soalnya semuanya bener gitu. Tapi kalau ikut sana, jadi ada perbaikan iman. Iman kita yakin kebesaran Allah. Habis itu perbaikan iman, perbaikan ibadah, perbaikan akhlak. Terus kita hubungan sama istri, hubungan sama anak, hubungan sama orang tua, hubungan sama orang. Nanti diperbaiki, ternyata saya salah ya, ternyata kewajiban suami ya, bukan kewajiban istri ya. Jadi diperbaiki di sana. Terus ada sifat-sifat para sahabat. Dan banyak orang yang ngomong, Mas bener Mas, setelah saya ikut SLC, bener anak saya yang awalnya gak nurut jadi nurut. Istri saya marah-marah terus jadi sayang. Mereka jadi berubah, apa ini keajaiban SLC? Ya, ditolong Allah. Sebenarnya bukan mereka yang berubah, kamunya yang berubah bro. Kamu gak sadar ya, kamu tuh udah berubah loh. 3 hari ini, ya sih aku cuma ini. Lah itu kamu berubah. Kalau
Allah tidak akan merubah nasib suatu kamu sebelum kamu itu berubah apa dalam diri mereka ya. Kalau kamu merubah apa dalam diri kamu, nanti lingkungan kamu juga berubah. Insya Allah lingkungan kamu berubah, rezeki kamu juga berubah. Jadi kuncinya untuk perbaikan, tapi yang paling bagus sih ikut itikaf bareng sama saya lah. Nanti di sana kok semua nggak kita bersatu dalam akidah, toleransi dalam khilafiyah, dan berjamaah dalam ibadah. Jadi di sana tidak ada yang, soalnya saya ada yang NU, ada yang dari jamaah tabligh, ada yang dari mana-mana aman. Soalnya di sana tidak ada debat bahas khilafiyah, nggak boleh, langsung dilarang. Oke, berarti memang kunci yang pertama Kita fokus perbaiki ibadah, perbaiki akhlak. Berarti yang pertama adalah perbaiki akhlak, ibadah atau keimanan ya, lebih ke satu kunci itu, karena kalau ketika akhirat dikejar, dunia pun pasti dapat. Insya Allah. Insya Allah, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu lagi dong buat Mas Randu dong. Wow. Saya sebenarnya juga masih belajar nih ya, masih belajar. Alhamdulillah, saya akhirnya setelah dari sini dan sebelum tadi podcast juga banyak cerita, banyak luar biasa tentang menggali tentang ilmu dari Mas Randu. Sekali lagi juga saya mengucapkan terima kasih banyak Mas Randu. Sama-sama. Mau datang ke tamu kantor dengan kesibukan yang sangat luar biasa. Ini saya saksi nyata hidup, dia adalah anak soleh dan juga menjadi orang yang sukses, yang tidak melupakan akhirat, yang tidak melupakan keluarga. Mudah-mudahan sehat selalu Mas Randu ya, sehat selalu, pokoknya Sama-sama. sukses. Dan mudah-mudahan kita semua tamu kantor menjadi orang yang sukses. Ingin sukses, perbaiki akhlak menurut Mas Randu, dan juga yang baru setelah itu ketika akhirat dikejar, dunia pun akan dapat. Dan terima kasih banyak sekali lagi buat Mas Randu. Pokoknya yang ingin sukses seperti Mas Randu, jangan lupa terus tonton Tamu Kantor dan lihat tips-tips jitu dari narasumber dan sebagainya. Pokoknya sekali lagi jangan lupa nonton Tamu Kantor, jangan lupa nonton Tamu Kantor, jangan lupa nonton Tamu Kantor. Karena Tamu Kantor menghadirkan orang-orang the best secara langsung, tuntas, padat, dan jelas. Karena Tamu Kantor semua bisa mampir. Terima kasih Mas Randu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.